Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian semuanya? Kak Foni berdoa, dimanapun adik-adik berada, adik-adik selalu sehat, selalu kuat, selalu semangat. Hari ini kita akan bersekolah minggu. Memang suasananya berbeda dari biasanya. Biasanya kita beribadah di sekolah minggu, di gereja. Tapi hari ini Kak Foni dan adik-adik semua beribadah di tempat yang berbeda. Kak Foni di tempat ini dan adik-adik di rumah. Tapi Kak Foni percaya dimanapun kita berada, Tuhan selalu hadir buat kita. Kita mau mengucap syukur buat Tuhan, kita mau menyanyikan satu pujian yang berjudul Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang selalu mengucap syukur dalam kehidupan kita. Apapun situasi kita, apapun kondisi kita, kita harus selalu mengucap syukur. Yuk sama-sama kita mengucap syukur kembali dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan karena hari ini Tuhan sudah kumpulkan kami bersama dengan adik-adik kami di rumah. Kami mau menyerahkan sekolah minggu kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, Tuhan selalu hadir buat kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik masih bersama dengan Kak Foni kan? Adik-adik, dalam kehidupan kita selalu diberikan pilihan. Pilihan itu baik atau tidak baik. Ada pilihan untuk berkata benar atau berkata tidak benar. Contohnya seperti ini. Kalian punya seorang teman. Teman kalian ini dituduh atau difitnah melakukan kejahatan. Padahal kalian tahu bahwa teman kalian ini tidak melakukan kesalahan. Kak Foni mau tanya sama adik-adik. Kira-kira adik semua di rumah akan memilih yang mana? Apakah mau mengatakan yang benar atau tidak? Kalau mengatakan yang benar, ada konsekuensi yang harus adik-adik terima. Contohnya, dimusuhi, nggak diteman. Mungkin juga teman-teman akan mengganggu adik-adik selama berada di sekolah. Karena mereka berpikir bahwa adik-adik tidak mau bekerja sama dengan mereka. Nah, adik-adik, Kak Foni ingat ada satu ayat dalam Alkitab terambil dari Amsal 23 ayat 16. Bunyinya seperti ini. Jiwaku bersukaria ketika bibirmu mengatakan hal yang jujur. Jadi kita belajar dari hal itu bahwa kita punya pilihan benar. Tapi sebagai anak Tuhan kita diajar untuk memilih yang benar, betul, yang jujur. Seperti lagu ini. Hati-hati gunakan
Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Nah, adik-adik, benar ya? Tuhan itu mengajar kita, mendidik kita untuk menjaga setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Karena setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu berdampak, bisa negatif, bisa positif, bisa mensukacitakan, bisa juga mencelakakan orang lain. Jadi kita ingat ya, bahwa Tuhan mau kita mengatakan yang benar, kita memilih kebenaran. Nah, adik-adik senang ya punya Tuhan yang selalu mengingatkan kita. Sebagai anak Tuhan, kita selalu diingatkan bahwa memilih perkataan yang benar, melakukan yang benar dalam setiap kehidupan kita. Kita harus bersyukur, kita harus senang, kita harus bahagia karena punya Tuhan Yesus yang begitu baik. Seperti lagu ini. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Iya, adik-adik, itu pesan buat kita sebagai anak Tuhan untuk tidak berkata bohong, untuk selalu mengatakan kejujuran dalam setiap kehidupan kita. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Switi. Tapi sebelum Kak Switi membawakan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian yang berjudul Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Sama-sama ya adik-adik. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Baik, terima kasih Kak Foni Justin. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami masih diizinkan untuk beribadah bersama. Kami juga masih boleh memuji Tuhan. Dan sekarang kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Bicaralah buat kami Tuhan.
karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membuka Alkitab kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas 23 ayatnya yang ke-13 sampai 25. Kakak akan membacakannya untuk kita semua. Yesus kembali di hadapan Pilatus. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya, sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu." Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskan Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tapi mereka berteriak membalasnya. Katanya, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkan kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Nah, adik-adik, dari pembacaan firman tadi kita bisa melihat bahwa ketika itu Yesus diperhadapkan kembali kepada Pontius Pilatus untuk diadili. Yesus diadili karena 3 tuduhan. Yang pertama adalah ia dituduh menyesatkan orang Yahudi, kedua dia melarang membayar pajak kepada kaisar, dan yang ketiga Yesus dinyatakan menyatakan sesuatu yang salah tentang dirinya, yaitu ketika dia menyatakan dirinya sebagai juru selamat. Pontius Pilatus yang merupakan seorang wali negeri mempunyai hak yang penuh untuk mengadili dan menghukum siapapun yang dinyatakan bersalah. Kesalahan-kesalahan yang dituduhkan pada Yesus padahal sudah dinyatakan oleh Pontius Pilatus bahwa itu semua tidak benar. Tapi orang banyak tidak menerima kenyataan itu, adik-adik. Orang banyak tetap memaksa untuk Yesus segera disalibkan. Pilatus sempat berniat untuk menghajar Yesus kemudian membebaskannya, karena hari itu bertepatan dengan satu hari raya di mana seorang wali negeri mempunyai kesempatan untuk membebaskan seseorang yang dinyatakan sebagai penjahat atau narapidana pada hari itu saja. Tetapi ketika ia menyatakan hal tersebut, orang banyak pun tetap tidak menyetujuinya. Bahkan orang banyak semakin menyatakan tuntutan dengan kata-kata yang enyahkan dia, salibkan dia, dan bebaskan Barabas. Nah, adik-adik masih ingat siapa Barabas? Barabas adalah seorang pemberontak dan pembunuh. Adik-adik, menyedihkan sekali ya. Yesus yang telah dinyatakan tidak bersalah tetap harus disalibkan. Justru Barabas yang memang benar-benar sudah bersalah, dialah yang harus dibebaskan. Adik-adik, inilah dunia yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Terkadang memang kita akan menghadapi hal-hal yang seperti ini, yang sepertinya seakan-akan tidak adil buat kita. Nah, Pilatus pada waktu itu, Pilatus tidak berani untuk menyatakan kebenaran. Pilatus
Pilatus tidak siap jika masyarakat malah membencinya, malah terus menuntutnya. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada masyarakat untuk diperbuat sesukanya masyarakat inginkan. Dan Barabas dibebaskan. Adik-adik, ketika kita akan menyatakan kebenaran, memang itu tidak mudah. Dan kakak sangat sedih sekali dengan sikap Pilatus. Pilatus seharusnya berani menyatakan bahwa Yesus tidak salah dan Yesus tidak disalibkan. Adik-adik, demikian juga dalam kehidupan kita. Terkadang yang kita hadapi adalah kenyataan ketika kita harus menyatakan kebenaran, kita akan menanggung banyak resiko. Contohnya, ketika kita menyatakan kebenaran, ketika kita menegur teman, jangan nyontek ya. Nanti kita bisa dibilang, kamu sok benar, sok yang paling benar, sombong kamu, mentang-mentang kamu pintar, atau banyak hal lain. Nah, memang tidak mudah adik-adik, tapi mari kita terus berusaha untuk menjadi pembela-pembela kebenaran. Kakak punya tips, 3 cer ketika kita harus menyatakan diri kita menjadi pembela kebenaran. Cer yang pertama adalah cermat. Adik-adik, kita harus mencermati sekeliling kita. Ketika kita melihat ada ketidakbenaran, beranilah untuk mengungkapkannya. Jangan diam, apapun resikonya, berani untuk menanggung. Kemudian yang kedua, cerdas. Adik-adik ingat, ketika kita ingin menyatakan kebenaran kepada seseorang yang menurut kita dia melakukan sesuatu yang tidak benar, kita harus berani menegurnya dengan kasih. Bukan karena kita membencinya, bukan karena kita iri atau karena hal lain yang tidak baik. Tapi karena benar-benar kita menguasainya, mengasihinya. Oleh sebab itu, ketika kita ingin menyatakan kebenaran, adik-adik sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Menyatakan langsung kepada Tuhan, Tuhan, aku melihat dia, temanku ini melakukan sesuatu yang tidak benar. Aku mengasihinya Tuhan, maka aku mau menegurnya. Tuhan tolong aku ya, Tuhan bantu aku supaya perkataanku boleh menjadi berkat dan Tuhan mengubahkan hatinya. Dan yang ketiga adik-adik, tips kakak yang ketiga, ceria. Ceria artinya jangan murung ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan waktu kita menyatakan kebenaran. Misalnya seperti ini, kita ditolak, kamu kayak sudah yang paling benar. Adik-adik jangan ceria, nyatakan lagi, nyatakan terus kebenaran. Lalu sampai kapan Kak? Mungkin adik-adik bertanya seperti itu. Sampai kebenaran itu menjadi nyata. Yeay, baiklah adik-adik, kakak mengakhiri cerita hari ini. Mari kita semua menjadi pembela-pembela kebenaran. Tuhan Yesus yang menolong dan memampukan adik-adik. Tuhan memberkati.